Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Liv Raihana Khairunisa dengan NIM 2508 1020 1174 dari kelompok 5 mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya tidak sendirian, saya dengan keempat teman saya lainnya dan kami akan membawakan topik dinamika konflik dalam organisasi. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar konflik dalam organisasi. Sebelum kita membahas dinamika konflik dalam organisasi, kita juga harus mengetahui pengertian dari konflik secara general dan dari berbagai ahli. Pertama, pengertian konflik. Konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan di antara individu maupun kelompok. Berdasarkan dari Hellwig, konflik definisikan sebagai proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih tidak setuju atau bertentangan mengenai pendapat atau tujuan. Lalu Muslich di tahun 1991 juga mengatakan bahwa konflik dapat terjadi berupa konflik antar individu atau kelompok yang meningkatkan ketegangan dengan menghalangi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan, organisasi atau masyarakat, konflik sering kali menjadi bagian dari dinamika yang memengaruhi produktivitas, harmoni, dan efektivitas interaksi sosial. Stoner dan Wankel pada tahun 1986 juga mengajukan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa konflik organisasi terjadi antara dua atau lebih anggota organisasi karena mereka harus berbagi sumber daya atau aktivitas kerja yang terbatas dan atau karena mereka memiliki status tujuan nilai atau persepsi yang berbeda. Berdasarkan dari beberapa definisi konflik oleh para ahli yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa organisasi yang mengalami konflik dalam kegiatannya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat atau konflik antar individu atau kelompok. Yang kedua, adanya perselisihan pencapaian tujuan karena perbedaan pemahaman tentang rencana organisasi. Dan yang ketiga, adanya konflik antara normal dan nilai individu dan kelompok. Dan yang keempat, adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain mendapat kemenangan dan memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang perspektif mengenai konflik dalam organisasi. Robbins pernah menguraikan 3 perspektif mengenai konflik. Yang pertama ada perspektif tradisional atau traditional view of conflict, dan yang kedua ada perspektif hubungan manusia atau the human relation views of conflict, dan yang terakhir ada perspektif interaksionisme atau interactionism. Yang pertama kita akan menguraikan satu-satu. Yang pertama ada pendekatan tradisional atau traditional view of conflict, yang dimana di sini memandang konflik sebagai hasil fungsional dari komunikasi yang kurang efektif, kurangnya kepercayaan dan pemahaman antar manusia, dan kegagalan manajer untuk peka terhadap kebutuhan dan tujuan karyawannya. Semua konflik bersifat negatif muncul dengan cara yang negatif dan dijelaskan oleh prinsip kekerasan, perusakan, dan ketidakrasionalan. Mereka juga memiliki karakteristik bawaan yang harus dipertimbangkan. Lalu yang kedua, perspektif hubungan manusia atau the human relation view of conflict menyatakan bahwa konflik merupakan hal yang biasa terjadi di semua kelompok dan organisasi. Karena konflik ini tidak dapat diselesaikan, hubungan antar manusia menimbulkan konflik. Konflik tidak dapat dihindari dan bahkan dapat merugikan kemampuan tim untuk bekerja sama. Dan yang terakhir ada perspektif interaksionisme atau interactionism yang di bagian sini Robbins memiliki pemikiran bahwa konflik mendorong terjadinya atas dasar bahwa kelompok akan menjadi lebih kooperatif, tenang, damai, serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Keyakinan bahwa konflik tidak hanya menjadi kekuatan negatif dalam organisasi, tetapi konflik juga sangat diperlukan agar kelompok dapat berkinerja secara efektif. Pandangan ini menekankan bahwa konflik adalah pemicu kelompok menjadi lebih dinamis, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang peran konflik dalam kehidupan organisasi. Menurut Wijono,
Bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik karyawan dilakukan secara efisien dan efektif, maka dampak positif akan muncul melalui perilaku yang ditampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia potensial dengan berbagai akibat. Seperti yang pertama, meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu kerja. Yang kedua, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Dan yang ketiga, meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi. Seperti terlihat dalam upaya peningkatan prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, kejujuran, inisiatif, dan kreativitas. Banyak dan yang terakhir juga akan ada banyak karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan atau education, pelatihan, training, dan counseling dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya dampak positif ini dapat menjadikan tujuan organisasi tercapai. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dalam satu kelompok, yaitu kelompok kelima yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Sultan Farisi dengan NIM akhir 1185. Di sini saya akan menyampaikan beberapa jenis-jenis konflik. Jenis konflik yang pertama yakni konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal atau konflik intrapribadi merupakan konflik yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mengalami pertentangan antara keinginan, nilai maupun kepentingan yang berbeda. Bentuk konflik ini biasanya muncul karena adanya dilema dalam mengambil keputusan atau ketidakselarasan antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Konflik yang kedua yakni konflik interpersonal. Konflik ini merupakan jenis konflik yang terjadi antara individu-individu dalam suatu kelompok. Misal, antara rekan kerja, teman sebaya, atau anggota tim di lingkungan tertentu. Konflik ini dapat timbul karena adanya berbagai faktor seperti munculnya perasaan negatif terhadap orang lain, sikap merasa diri paling hebat atau lebih tinggi, rasa cemburu, perbedaan pendapat, dan pemahaman ego yang terlalu tinggi. Konflik yang ketiga adalah konflik intrakelompok. Konflik intrakelompok adalah jenis konflik yang terjadi dalam suatu kelompok atau antara anggota-anggota kelompok yang sama. Konflik ini biasanya dipicu oleh perbedaan pendapat, latar belakang, nilai, ataupun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Situasi semacam ini dapat menghambat terjalinnya kerjasama yang optimal, mengganggu pencapaian tujuan bersama, serta berpotensi melahirkan masalah baru apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik yang keempat adalah konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok adalah jenis konflik yang terjadi antara dua atau lebih kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan atau pandangan. Konflik ini biasanya muncul ketika kelompok-kelompok tersebut saling bergantung namun memiliki perspektif, nilai, visi, dan misi yang berbeda satu sama lain. Selain itu, adanya persaingan dalam pemenuhan kebutuhan atau peningkatan kompetensi juga dapat menjadi pemicu timbulnya konflik antar kelompok. Konflik yang terakhir yakni adalah konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi yang dimaksud adalah konflik antar organisasi yang berbeda atau disebut juga sebagai konflik antar organisasi. Jadi ketika dua atau lebih organisasi memiliki perbedaan yang signifikan yang dapat menyebabkan ketegangan, persaingan, atau bahkan benturan. Konflik semacam ini dapat berasal dari berbagai sumber. Berikut adalah beberapa penyebab umum konflik antar organisasi. Yang pertama adalah persaingan sumber daya, yang kedua adalah persaingan pasar, yang ketiga adalah persaingan tingkat global, yang keempat adalah perubahan teknologi dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan perkembangan ke arah terjadinya konflik. Yang pertama adalah konflik masih tersembunyi atau laten. Konflik laten atau konflik yang masih tersembunyi adalah kondisi di mana benih-benih konflik sebenarnya sudah ada tapi belum tampak secara nyata di permukaan. Pada tahap ini, perbedaan kepentingan, kebutuhan, ataupun tujuan antar individu maupun kelompok sudah ada, namun masih belum banyak disadari oleh beberapa anggota sebuah kelompok ataupun organisasi.
Selanjutnya adalah tahap yang kedua, yakni konflik yang mendahului atau antecedent condition, yang mana konflik yang mendahului adalah kondisi atau situasi yang menjadi faktor awal munculnya potensi konflik sebelum konflik itu benar-benar terlihat atau disadari oleh anggota kelompok maupun antar organisasi. Pada tahap ini, biasanya sudah ada benih-benih ketidaksesuaian, perbedaan kepentingan, atau bahkan hambatan komunikasi yang jika dibiarkan, hal ini akan benar-benar memicu terjadinya konflik yang nyata. Kondisi ini dapat berupa perbedaan tujuan, keterbatasan sumber daya, kesenjangan informasi, maupun ketidakjelasan peran. Tahap yang ketiga adalah konflik yang dapat diamati atau perceived conflicts. Konflik yang dapat diamati adalah konflik yang terjadi ketika individu atau kelompok menyadari adanya perbedaan tujuan, nilai, atau kepentingan dengan pihak lain. Pada tahap ini, konflik belum tentu benar-benar muncul dalam bentuk pertentangan yang nyata, tetapi lebih pada persepsi atau kesadaran bahwa ada potensi benturan antara anggota kelompok maupun antara organisasi yang lain. Lanjut di tahap yang keempat, yakni konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku, yang mana pada kondisi ini adalah tahap ketika konflik sudah benar-benar muncul secara nyata dan dapat diamati ataupun dapat disadari melalui tindakan ataupun perilaku pihak-pihak yang terlibat. Pada fase ini, perbedaan kepentingan atau pertentangan yang sebelumnya hanya berupa persepsi atau perasaan berubah menjadi ekspresi yang terlihat jelas dan dapat disadari oleh antar individu maupun antar kelompok. Dan juga untuk selanjutnya, tahap yang kelima adalah penyelesaian atau tekanan konflik. Pada tahap ini ada dua tindakan yang yang perlu atau sangat dibutuhkan untuk diambil terhadap suatu konflik, yaitu penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau sebaliknya malah ditekan. Yang keenam adalah atau tahap yang terakhir adalah akibat penyelesaian konflik. Jika konflik diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat, maka dapat memberikan kepuasan, dampak positif bagi semua pihak. Sebaliknya, bila tidak diselesaikan dengan efektif dan strategi yang tepat, maka bisa berdampak negatif terhadap kedua belah pihak sehingga mempengaruhi produktivitas kerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuwana Kumala Dewi dengan NIM 250810201189. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait penyebab dan faktor pemicu konflik. Faktor pemicu konflik ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Konflik sendiri memiliki arti sebuah kondisi saat ada dua atau lebih dari sebuah perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, dan kebutuhan yang tidak selaras. Faktor pemicu konflik yang pertama yakni faktor internal yang didasari oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama perbedaan kepentingan, di mana dengan munculnya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok dapat menimbulkan gesekan dan memicu terjadinya konflik. Yang kedua, komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang tidak searah antara individu atau kelompok dan menimbulkan kesalahpahaman, itu dapat memicu terjadinya konflik. Yang ketiga, kepribadian. Jika individu atau kelompok kurang dalam mengelola emosi dan ego, maka hal tersebut dapat mendorong terjadinya konflik. Yang keempat, struktur organisasi. Dengan adanya perbedaan peran atau pembagian tugas yang tidak merata dalam sebuah organisasi, maka hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik. Yang selanjutnya yaitu faktor pemicu konflik yang didasari oleh faktor
eksternal, di antaranya yang pertama persaingan, seperti halnya persaingan di dunia kerja, di mana setiap individu merasa teman kerjanya adalah pesaingnya dalam dunia kerja, dan hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik antar teman kerja. Yang selanjutnya ada lingkungan. Dengan adanya kesenjangan ekonomi antara individu dapat mendorong terjadinya konflik dikarenakan rasa iri atas pencapaian yang telah didapatkannya. Yang ketiga yaitu tekanan kerja. Jika sebuah individu dipaksa dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan di atas kemampuannya, dan itu dapat menyebabkan konflik antara pemimpin dan para pekerjanya karena pemaksaan tugas. Lalu, contoh kasusnya yaitu terjadi kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998, terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan itu menyangkut etnis Tionghoa yang ada di Jakarta. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Alfiani Fatur Rahma dengan NIM 250810201167. Di sini saya akan menjelaskan dampak dan dinamika konflik. Yang pertama yaitu dampak positif konflik. Konflik dalam sebuah organisasi itu tidak selalu bersifat merugikan, di mana dalam beberapa situasi tertentu, seperti contohnya yaitu konflik yang berkaitan dengan tugas atau task konflik, di mana perbedaan pendapat justru itu sangat bisa menjadi pemicu lahirnya berbagai gagasan baru. Ketika anggota tim memiliki sudut pandang yang berbeda, maka akan terbuka juga peluang untuk menemukan alternatif solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan kata lain, konflik sehat itu bisa berfungsi sebagai stimulus intelektual yang mendorong setiap individu untuk berpikir kritis dan mencari jalan keluar terbaik bagi kepentingan bersama. Nah, selain itu, konflik juga sangat bisa meningkatkan kualitas komunikasi dalam organisasi. Misal ada perbedaan pandangan yang mengharuskan anggota tim untuk menyampaikan argumen secara jelas, mendengarkan pendapat pihak lain, serta bernegosiasi demi mencapai kesepahaman. Nah, sebuah proses ini itu sangat bisa membuat komunikasi menjadi lebih intens, terbuka, dan transparan, sehingga mengurangi risiko miskomunikasi di kemudian hari. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari konflik, di mana konflik yang tidak terkendali justru bisa lebih sering membawa dampak negatif terhadap organisasi. Salah satunya yaitu penurunan produktivitas, yaitu ketika energi, perhatian, dan waktu anggota tim itu lebih banyak tersita untuk konflik dibandingkan menyelesaikan pekerjaan inti. Maka dari itu, target organisasi itu bisa sangat terganggu. Selain itu, juga sangat berdampak terhadap tekanan psikologis, yakni konflik yang berkepanjangan itu bisa menimbulkan stres kerja, rasa cemas, bahkan kelelahan emosional atau burnout, yang mana itu sangat mengganggu kesehatan mental karyawan. Akibatnya, kualitas kerja individu itu jadi menurun dan semangat kerja pun jadi berkurang. Nah, itu dia dampak negatif dari konflik. Selain itu ada juga dinamika konflik. Nah, sebuah konflik dalam sebuah organisasi itu bersifat dinamis. Maksudnya yaitu intensitas dan bentuknya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi. Misal, pada masa awal sebuah konflik itu mungkin muncul dalam bentuk ringan. Misal, yaitu perbedaan pemahaman mengenai orientasi pekerjaan. Tapi seiring berjalannya waktu, konflik itu bisa berkembang menjadi konflik tugas ketika anggota itu berbeda pandangan terkait strategi penyelesaian pekerjaan. Nah, menjelang akhir proyek atau ketika tekanan meningkat, konflik itu bisa berubah menjadi konflik hubungan atau relationship konflik, yaitu konflik proses yang bersifat lebih emosional. Nah, selain itu, dinamika konflik itu sangat dipengaruhi oleh mekanisme pengelolaannya, di mana jika sebuah organisasi itu mampu mengelola konflik melalui komunikasi terbuka, mediasi, kepemimpinan yang inklusif, maka sebuah konflik bisa diarahkan ke arah yang konstruktif. Begitupun sebaliknya. Kemudian, yaitu analisis hubungan konflik dengan kinerja organisasi. Nah, hubungan antara konflik dan kinerja organisasi itu sangat bergantung pada jenis konflik dan cara penanganannya.
Penelitian ini menyebutkan bahwasannya relationship konflik itu berkaitan dengan aspek personal dan emosional, di mana hampir semua itu selalu membawa ke dampak negatif. Konflik ini sangat bisa merusak suasana kerja, menurunkan kepuasan kerja, dan pada akhirnya mengurangi kinerja organisasi secara keseluruhan. Tetapi konflik tugas atau task konflik itu tidak selalu bersifat buruk. Misal kayak yang berkaitan dengan tugas yang bersifat kompleks, itu bisa menjadikan budaya organisasi bisa mendukung keterbukaan, serta anggota tim itu lebih punya rasa aman secara psikologis. Konflik tugas itu juga bisa memperkaya proses pengambilan keputusan, yang mana perbedaan pendapat yang muncul itu bisa dihasilkan solusi yang lebih matang dan komprehensif. Nah, begitu sebaliknya, jika konflik itu tidak bisa dikendalikan, maka kinerja organisasi akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Produktivitas berkurang, kolaborasi melemah, dan juga budaya organisasi menjadi tidak sehat. Dan dalam jangka panjang ini juga sangat-sangat menghambat pencapaian tujuan strategi dari organisasi tersebut. Maka dari itu, konflik itu bukan sekedar sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus dikelola dengan tepat. Nah, konflik yang dikelola secara konstruktif itu bisa sangat berkontribusi pada peningkatan kualitas keputusan, inovasi, dan kepuasan anggota. Maka dari itu, pada akhirnya hal ini bisa berdampak negatif terhadap hasil dan juga daya saing organisasi di tengah persaingan yang semakin ketat. Baik, perkenalkan nama saya Afani Dati Fatimah Zahra dengan NIM akhir 1168, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan strategi yang digunakan dalam pendekatan penyelesaian konflik. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya konflik merupakan interaksi yang terjadi antar individu ataupun kelompok yang biasanya itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat, harapan yang tidak dapat dilakukan secara bersama. Dan konflik dalam organisasi merupakan hal yang wajar. Nah, apabila terjadi konflik dalam sebuah organisasi, hal ini itu perlu ditangani dengan baik. Karena apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan hambatan yang kedepannya akan mempengaruhi jalannya organisasi. Ada beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan konflik dalam organisasi. Seperti pendekatan yang pertama, yaitu pertimbangan atau musyawarah. Pendekatan ini menekankan mengenai pentingnya komunikasi secara terbuka antara pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menemukan solusi yang tepat untuk konflik yang sedang dihadapi. Musyawarah ini bisa menghasilkan hasil yang adil karena semua anggota akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan untuk pendekatan yang kedua yaitu campur tangan pihak ketiga. Pendekatan ini digunakan ketika pihak yang terlibat konflik tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga adanya pihak ketiga ini akan berperan sebagai pihak penengah yang bersifat netral agar diskusi dapat berjalan lebih objektif. Pendekatan yang ketiga yaitu konfrontasi. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk dimintai pendapatnya secara langsung dalam rapat. Dan pimpinan organisasi bertindak sebagai moderator. Hal ini merupakan salah satu cara rasional dalam menyelesaikan konflik, dikarenakan salah satu pihak yang berkonflik harus menerima pendapat serta pendirian dari pihak lain yang didasari oleh alasan yang lebih rasional. Untuk pendekatan yang keempat yaitu pendekatan tawar-menawar. Pendekatan ini merupakan pengendalian konflik melalui proses pertukaran persetujuan dengan maksud untuk mencapai keuntungan di antara pihak yang sedang berkonflik. Proses ini tidak mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyerahkan sesuatu yang penting menurut anggotanya. Dan untuk pendekatan yang kelima yaitu pendekatan kompromi. Nah, dalam pendekatan ini juga dapat dilakukan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang menghadapi konflik. Salah satu pihak perlu menerapkan sikap bersedia merasakan dan mengerti perasaan pihak lain dalam
merasakan perasaan pihak lain dalam melakukan pendekatan kompromi ini. Nah, dalam pendekatan ini tidak ada istilah menang dan kalah, karena dalam metode pendekatan ini kedua belah pihak masing-masing akan mendapatkan konsekuensi maupun kelonggaran. Nah, jadi beberapa pendekatan yang sudah saya jelaskan. Metode-metode tersebut itu dapat efektif apabila dalam pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan langkah yang benar sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selain strategi pendekatan konflik dalam menyelesaikan konflik, dalam penyelesaian konflik perlu adanya peran pemimpin. Kenapa? Karena dalam menyelesaikan suatu konflik, terutama dalam organisasi ini, peran pemimpin itu merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan, karena pemimpin memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja maupun tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Organisasi tidak dapat berdiri ataupun berjalan dengan baik tanpa adanya peran pemimpin sebagai penanggung jawab atas organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan dipercaya sebagai salah satu kunci penggerak organisasi yang mampu membangun budaya baru yang sesuai dengan perbuatan. Maksud saya yang sesuai dengan perubahan. Pemimpin dalam organisasi mempunyai posisi dominan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Nah, ketika terjadi konflik dalam suatu organisasi, seorang pemimpin harus mampu untuk memisahkan antara gejala konflik dengan masalah yang menjadi penyebab utama konflik. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik melalui peran kepemimpinan. Yang pertama yaitu dengan cara menerima dan mendefinisikan pokok masalah yang menimbulkan ketidakpuasan. Langkah ini tuh sangat penting karena apabila ada kesalahan dalam pemahaman sebuah masalah yang terjadi, dalam mengatasinya juga akan terjadi kesalahan. Yang kedua yaitu dengan cara mengumpulkan fakta-fakta. Nah, fakta yang dikumpulkan ini tuh harus akurat dan lengkap tanpa adanya campuran dari pendapat maupun opini. Hal ini dikarenakan opini maupun pendapat sudah dimasuki unsur subjektif. Dan yang ketiga yaitu menganalisis dan memutuskan. Nah, setelah diketahui masalah dan terkumpulnya data, manajemen perlu melakukan evaluasi terhadap keadaan. Harapannya bisa mendapatkan berbagai alternatif untuk pemecahan konflik yang sedang terjadi. Dan yang keempat yaitu memberikan jawaban. Nah, manajemen perlu menginformasikan hasil keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. Dan yang kelima yaitu menindaklanjuti. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui dampak apa yang ditimbulkan dari keputusan yang dibuat. Melalui beberapa penjelasan saya barusan, strategi manajemen organisasi melalui peran kepemimpinan dalam mengatasi konflik yang terjadi merupakan cara seorang pemimpin dalam membuat rencana, pengaturan, pengorganisasian pada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan keterampilan dalam memimpin organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga dapat mengatasi konflik yang sedang terjadi dengan menggunakan strategi saling membutuhkan dan saling mendukung antara seorang pemimpin dengan anggotanya. Nah, teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 5 memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.